Saya kira saatnya mungkin jangan-jangan kita sudah boleh berkata lupakan itu angket. Boleh berkata seperti itu. Dan akhirnya konsentrasinya pada pakai jalur hukum saja. Sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini masalah demokrasi, bukan masalah kalah dan menang. Ketika demokrasi itu justru dimatikan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, ya saya pikir masyarakat harus bergerak, harus terus bersuara, harus terus memberikan kritik. Saya berpikir kemarin itu pada saat guru besar itu berkumpul menyatakan keprihatinan mereka, itu menjadi gelombang besar. Karena kan itu universitas-universitas ternama kan gitu kan. Hampir semua di seluruh Indonesia, mulai dari UI, UGM, Andalas, dan yang lain-lain, Brawijaya, terus Erlangga, Pajajaran. Tetapi ternyata itu, ya itu tadi, layu sebelum berkembang juga. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu smart. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada Mas Abdul Kohar, siap. Mas Jaka Budi Santoso, juga. Dan saya Haryanto. Ada yang nggak ada tapi. Apa yang nggak ada itu, Mas? Gelas-gelas nggak ada. Ya. Ini karena kita puasa. Gimana puasanya, Mas Kohar? Alhamdulillah, kita ya? mah puasa itu bukan hal yang berat. Menahan nggak makan, nggak minum, dan itu nggak berat. Yang berat menahan apa? Menahan yang lain, menahan amarah, itu jauh lebih berat. Menahan kejengkelan, bagaimana kita menahan diri untuk tidak meluapkan kejengkelan dengan cara yang frontal itu, wah itu justru tantangan besar bagi puasa. Kalau Mas Jaka aman lah, dia udah jago menahan. Dia menahan diri, menahan amarah, menahan apa lagi dia menahan semuanya. Udah biasa. Udah biasa hidup prihatin gitu. Itulah. Ada untungnya juga. Ya, kalau hidup biasa prihatin itu puasa itu sudah naik level. Bukan sekadar menahan lapar dan haus. Jadi kebutuhan puasa itu. Puasa itu sudah naik level kepada kemampuan spiritualitas kita. Tapi kita tidak sedang bicara puasa. Kita agak kepanjangan jadi kita ngomongin apa ini? Ini karena sekarang kan saat-saat akhir ini ya, menjelang penetapan hasil dari rekapitulasi KPU ya nasional. Tapi saya pikir ini bukan episode akhir ya, meskipun ini tahap akhir ya. Karena kan pasti tim 01, tim 03 sudah mempersiapkan fakta-fakta untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Mas Jaka, bagaimana ini kalau menjelang penutupan? Iya, kalau dari sisi siapa yang akan memenangkan Pilpres, saya pikir sudah bisa kita tebak lah ya. Kalau kita lihat rekapitulasi sampai sekarang, kita kan tinggal 4 provinsi nih. Tinggal Papua Pegunungan, Jawa Barat, sama Maluku. Saat kita syuting ini ya? Saat kita syuting. Dan besok sudah selesai ditutup. Sudah selesai ya kan? Tadi malam sudah selesai. Nah, itu kan kalau itu kan rekapitulasi itu kan pasangan 02, Pak Prabowo sama Gibran itu kan terlalu jauh lah ya perolehan suaranya dibandingkan dua rivalnya. Jadi ya bisa kita katakan Pak Prabowo sama Gibran nanti akan menjadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Tetapi betul Mas Har bilang ya episodenya belum berakhir karena masih ada cara-cara dan ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh kubu 01 dan 03 untuk mempersoalkan pemilu ini untuk mempersoalkan keterpilihan Prabowo Gibran ini. Baik dari jalur politik maupun hukum ya. Dan yang pasti yang pertama yang kemungkinan itu akan dituai adalah ke MK. Kalau dari sisi regulasi itu kan MK bisa menerima gugatan itu kan maksimal 3 hari setelah ditetapkan. Jadi sampai tanggal 23. Kemudian mereka bersidang segala macam dan maksimal kan 14 hari setelah disidangkan untuk Pilpres. Kalau untuk legislatif kan 30 hari. Jadi ya kita tunggu apakah nanti kubu 01, 03 itu betul-betul akan menggugat hasil Pilpres
atau menempuh jalur lain, jalur politik, hak angket. Meskipun belakangan kok kelihatannya malah jalur hak angket itu semakin sayup-sayup. Tidak yang kita harapkan semakin terang benderang, semakin jelas arahnya kemana, ya sampai sekarang kan makin tidak pasti kan. Jadi apa yang kita bilang hak angket sekadar omon-omon kayaknya udah mulai mendekati kenyataan. Sebelum berkembang itu kan kemarin juga, kita kan bilang bukan sekadar omon-omon. Iya, bukan sekadar omon-omon. Lalu kita koreksi di minggu berikutnya, gembos di tengah jalan. Ya, sepertinya itu yang jadi kenyataan. Itu. Ya kalau kita lihat kan sampai sekarang kan tidak ada kepastian dari PDIP. Utamanya kan kita menunggu dari PDIP kan. Utamanya lagi menunggu dari Megawati. Sampai sekarang kan tidak jelas arahnya. Ya kita sih berharap keputusan hak angket itu nanti betul-betul diambil setelah diumumkan. Kalau kemarin kan beberapa elit partai PDIP dan beberapa partai lain itu kan katanya setelah nanti resmi diumumkan oleh KPU. Jadi langkahnya itu akan jelas. Ya kita lihat, mudah-mudahan itu tidak sekedar omon-omon, betul-betul dilaksanakan. Tetapi apapun yang pasti bahwa tanggal 20 KPU mengumumkan hasil pemilu, baik itu pilpres maupun legislatif, apapun hasilnya, ya kita lihat, dan sekali lagi masih ada cara lain untuk mempersoalkan hasil itu, baik jalur hukum, baik jalur politik, dan itu tergantung dari kubu 01, kubu 003. Kalau saya pribadi sebagai rakyat, ya ini harus kita pertanyakan, siapapun nanti pemenangnya. Kalau kita berkali-kali katakan bahwa pemilu itu kan tidak sekedar menang kalah, tetapi yang penting adalah prosesnya itu seperti apa. Kalau proses menuju kemenangan itu betul-betul sesuai mekanisme yang ada, ya tidak perlu kita persoalkan. Tetapi ketika prosesnya itu syarat dengan dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, ya harus kita persoalkan. Ini masalah demokrasi, bukan masalah kalah dan menang. Ketika demokrasi itu justru dimatikan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, ya saya pikir masyarakat harus bergerak, harus terus bersuara, harus terus memberikan kritik, harus terus berbisik, karena kalau demokrasi kita berbisik, kalau demokrasi kita abaikan, kalau Obama itu bilang, ya demokrasi akan selalu terancam, dan kita tidak boleh abai dengan hal-hal yang seperti ini. Saya kira itu. Tapi soal tadi kelanjutan hak angket ini, tadi Mas Kohar cerita ada info menarik ini. Gimana infonya ini? Tipis-tipis ya. Info tipis-tipis ini. Tipis apa kan? Pi, Mas, silakan. Ya, jadi ada saya dengar info dari beberapa sumber gitu ya. Ada pertemuan, ada 3 profesor lah ya. 3 profesor dari perguruan tinggi yang berbeda itu menemui Ketua Umum PDIP, menemui Megawati Soekarnoputri. Yang sedang berkontemplasi nih, bukan? Ya, pokoknya mempertanyakan mengapa Ibu Mega tidak bergerak, mengapa PDIP tidak kunjung meniup peluit untuk menjalankan angket, dan seterusnya. Kan profesor-profesor ini adalah orang-orang yang selama ini menyuarakan bahwa demokrasi kita sedang terancam mundur. Demokrasi kita sedang, bahkan ada yang bilang ya di tepi jurang kematian. Maka ketiganya ini secara emosional itu bahkan sampai sampai ada seorang profesor salah satu profesor dari 3 ini yang sampai menangis menceritakan situasi demokrasi kita sekarang ini dan apa akibatnya apabila PDIP tidak kunjung bergerak. Ini kan menandakan bahwa harapan mereka ya memang kepada partai yang terbesar ya. Partai yang sekarang ini memiliki 128 kursi di DPR. Artinya mayoritas, bukan yang berdasarkan hasil pemilu ya, tetapi yang saat ini existing di DPR yang ada. Nah, apa yang dimohonkan oleh 3 ya bergerak, bersikap, menyampaikan suaranya bahwa hak angket menjadi perlu. Dan inisiatif itu kan sudah disampaikan sebenarnya kan. Betul. Tapi kan tinggal digulirkan, benar.
Ya, TV ya. Pertanyaan selanjutnya, apa jawaban Megawati Ya, jadi gimana? terhadap apa yang Ya, jawaban profesor itu. 3 profesor. curhatkan oleh 3 Iya. profesor ini? Megawati mengatakan bahwa ya saya sedang berkontemplasi, saya sedang berpikir, saya sedang mengendapkan diri. Nah, persoalannya kan kemudian Tapi ngomong-ngomong, sampai kapan kan ya Bu belum tahu. Mega ini lama sekali kontemplasinya. 2 minggu yang lalu dalam ordal sebelumnya, Ya. kita sudah sampaikan itu bahwa Bu Mega sedang berkontemplasi. Edisi sebelumnya, bahkan Mas Jaka kalau tidak salah sudah bilang Bu Mega sudah selesai berkontemplasi. Ini ternyata belum selesai nih kontemplasinya. Iya, dugaan saya belum selesai karena memang belum ada sikap-sikap yang Pernyataan resmi, ya. terlihat. Ya. Dan Bu Mega mengatakan begini kepada profesor ini, menurut informasi loh ya, ini masih harus diverifikasi juga, bahwa apa yang dinyatakan Pak Hasto Sekjen saat ini, ya itulah yang sedang keputusan saya sampai detik ini kira-kira begitu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Hasto, oleh Sekjen PDIP, kan kita bisa menyaksikan bahwa memang PDIP belum akan mengambil langkah. Belum akan mengambil langkah apapun yang terkait dengan angket. Nah, bahkan kan misalnya begini, kemarin Hasto bilang tentang bagaimana dengan caleg-caleg petahana ini, yang sekarang masih duduk di DPR, tapi kemudian dia tidak jadi. Nah, kalau dia tidak jadi, misalnya, ya kan pasti akan diragukan lah. Ada 50 orang lebih ya? Lebih, seratusan malah ada yang bilang. malah. Kalau di total ya, Iya. seratusan. Katakanlah misalnya 50 saja Yang di PDIP itu. yang tidak dipilih lagi tahun 2024, ya dia tentu ingin mengakhiri karir di politik dengan husnul khotimah dalam tanda Dengan kutip kan. Ayem, adem. Adem ayem tentrem gitu kan. Kertora Murah sandang pangan. Akeh sandang pangan. Murah sandang pangan, seger kuarasan kan ingin begitu Iya. mereka. Nah, dalam kondisi pengen seperti itu, rasa-rasanya kok sulit kita berharap kepada mereka-mereka yang tidak terpilih lagi ini. Dan itu akhirnya yang kita anggap sebagai kewajaran, kenormalan, karena memang jangankan kok sudah terbukti tidak terpilih, wong yang masih jauh-jauh dari pemilu saja, ketika ada hal-hal yang terkait dengan gejolak yang bisa mengganggu atau mengancam eksistensi dia, ya itu pasti tidak akan diikuti gitu loh. Nah, jadi konteksnya saya kira mungkin jangan-jangan kita sudah boleh berkata lupakan itu angket. Boleh berkata seperti itu. Dan akhirnya konsentrasinya pada pakai jalur hukum saja. Sengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, tapi jangan ya pada sengketa perselisihan suara kalau Pilpres. Soalnya apa? Kalau pakai sengketa perselisihan suara terlalu Pilpres, jauh. itu terlalu jauh jaraknya. Iya. Prabowo 58%, katakanlah ya. Kemudian Anies 24. cuma 25. 25. Anies Caimin 25. Ganjar 17 kalau misalnya begitu, atau sekian lah, 16, sekian. Nah, yang peringkat 2 ini 25 ke ini kan Hampir separuh. Separuh kurang. Lebih. Separuh kurang kan. Iya. Separuh lebih selisihnya Lebih, maksudnya. Iya, hampir separuh lah. Artinya 24, 58. kalau masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan klausul atau dengan gugatan perselisihan suara, ya kalah. Karena bukti materialnya tidak mencukupi untuk disampaikan kepada hukum pada Mahkamah Konstitusi. Tetapi pintu masuknya dari apa? Pintu masuknya bisa dari TSM. Kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Ini yang bisa menjadi pintu masuk. Asal dia bisa membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka pada titik itu, ketika bukti itu betul-betul kuat, ya bisa mengubah apapun. Bisa
melakukan apapun dan putusan hakim MK bisa menentukan di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, apakah MK akan memutuskan seperti itu? Nah, atau pertanyaan lanjutannya, beranikah Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan seperti itu? Saya melihat bahwa dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi 50-50 lah. 50-50 lah. Antara dia bisa berani mengambil keputusan, tetapi syaratnya harus jelas bahwa yang disebut dengan TSM itu memang bukti dan faktanya sudah betul-betul terbukti. sudah jelas di depan mata. Ini pernah terjadi di kasus Kota Waringin Barat. Sugianto Kota Waringin Barat, ketika Sugianto Sabran melawan Ujang Iskandar ketika itu, yang menang Sugianto Sabran, yang menang pilkada. Tetapi dia digugat. Pintu gugatannya adalah telah terjadi kecurangan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bukan pada perselisihan suara. Karena waktu itu perselisihan suaranya lebih dari 5% kalau nggak salah. Menangnya lumayan, agak besar. Apa yang dilakukan oleh MK? Meminta bukti dari kubunya Ujang Iskandar, dan kubunya Ujang Iskandar menghadirkan berbagai macam saksi dan bukti yang intinya akhirnya mampu meyakinkan hakim MK bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang baru bisa menggugurkan. Akhirnya kan waktu itu kan sebetulnya mintanya kan pilkada ulang. Tapi oleh MK diputuskan yang melakukan kecurangan TSM kalah. Didiskualifikasi, dan yang jadi adalah Ujang Iskandar. Nah, itu potensi itu ada. Tapi ya apakah itu berani, apakah seyakin itu, dan apakah bukti itu bisa sekuat itu, kubu yang mempersoalkan ini bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Nah, inilah yang akan menjadi pertaruhan. Iya. Dan terkait dengan hal itu kan tim dari baik 01 maupun 03 kan sudah mempersiapkan fakta-fakta ya kan. Dan dari 03 sudah menyebut ada saksi Kapolda aktif nanti yang tahulah bagaimana pengerahan aparat untuk memenangkan salah satu paslon gitu. Nah, itu seperti apa itu? Ya, kalau menurut saya sih agak berbeda dengan pilkada ya. Di pilkada mungkin bisa MK bisa dengan keberanian untuk memutuskan menunda atau mendiskualifikasi salah satu calon karena lingkupnya itu kan tidak terlalu luas ya. Tetapi kalau untuk pilpres misalnya, unsur masifnya ini yang menurut saya sangat susah untuk dibuktikan. Karena kalau dari kita ada berapa TPS? 800.000 lebih kan ya? 800.000 lebih. Iya kan? Iya kan? Iya, untuk membuktikan bahwa kecurangan itu masif di sekitar 800.000 lebih TPS misalnya, itu kan bukan pekerjaan yang main-main loh. Kalau soal terstruktur, sistematis itu mungkin bisa ya, tadi seperti Mas Har katanya bukan PDIP 03 itu katanya ada Kapolda yang aktif siap bersaksi. Itu kalau untuk sistematis dan struktur itu yang masifnya inilah. Itu kan harus menjadi satu kaitan kan, TSM itu kan. Tidak boleh hanya terstruktur tapi tidak sistematis dan tidak masif. Kalau toh masif tapi tidak terstruktur dan tidak sistematis kan tidak bisa juga. Jadi perlu upaya yang luar biasa menurut saya kalau untuk menggugat di MK. Peluang masih ada karena kalau kita lihat tim hukum yang di 01 dan 03 itu kan juga tidak main-main. Mereka juga pakar-pakar yang kemampuannya juga tidak kita ragukan. Tetapi untuk membuktikan bahwa telah terjadi TSM untuk skala nasional, untuk TPS yang jumlahnya 800.000 lebih, itu tidak mudah, dan itu tantangan yang harus betul-betul dijawab oleh kubu 01 dan 03. Dan kalau bisa membuktikan itu, kita masih terbentur lagi di hakim-hakim MK. Apakah mereka betul-betul
berintegritas, kredibilitasnya bisa kita harapkan. Kalau kita balik ke belakang dalam kasus Gibran misalnya, syarat sebagai cawapres, itu kan betul-betul mencungkir balikkan kepercayaan kita kepada MK kan. Dan nanti Pak Anwar Usman kan masih jadi hakimnya masih sama. masih sama. jadi Tapi dia kan hakim. nggak boleh memutuskan perkara itu nggak boleh. Dalam Dia nggak TSA. boleh ikut persidangan, nggak bisa. Dalam itu. Iya. Bukannya dia karena dia Dia dari kan ketua. yang digugat ini kan ada ponakan. Oh iya Karena ya, ponakan karena konflik Gibran kepentingan kan ya. masih cawapres, maka Ya. dia tidak boleh. Dia boleh memutus untuk hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan apakah itu hubungan keponakan atau hubungan keputusan dengan partai, dengan ponakan yang partai. Misalnya sengketa pemilu legislatif antara PSI dan mana gitu. Nah, dia juga nggak bisa ikut. Meskipun kemarin juga boleh kan faktanya kan, ketika Gibran yang terlibat Loh, menjadi objek enggak, ini kan sengketa peraturan ini muncul setelah Gibran kemarin. DKPP. Setelah DKPP Putusan ya. DKPP bahwa Mahkamah Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Satu, kedua dilarang Memutuskan perkara perkara atau dilarang ikut dalam persidangan-persidangan yang terkait dengan hal-hal ada pertalian ini. keluarga misalnya. Konflik kepentingan keluarga ini. Ya kalau itu bagus, ya mudah-mudahan nih. Tapi soal integritas hakim-hakim yang lain kan masih kita pertanyakan juga, ya kan? Jadi ini pertaruhan juga ke MK. Pertama pertaruhan bagi 0103 untuk menunjukkan profesionalitasnya dalam memberikan bukti-bukti bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM. Kemudian pertaruhan di kubu MK. Setelah kemarin MK babak belur dikritik habis-habisan oleh rakyat gara-gara Paman Usmani ini, ya semestinya mereka bisa memulihkan kepercayaan itu kepada rakyat dengan cara apa? Ya bertindak seprofesional mungkin, seintegritas mungkin, bisa dipercaya, independen dalam memutuskan perkara-perkara nanti sengketa hasil baik Pilpres maupun Pileg, termasuk tadi yang soal pembuktian bahwa terjadi kecurangan TSM. Ya kita tunggu, dan waktunya kan tidak lama ya, karena bagi MK ini. Jadi perlu sebuah keberanian, saya pikir, keberanian bahwa mereka betul-betul masih menjadi penjaga konstitusi, pengawal terakhir konstitusi yang kita harapkan tidak masuk angin lagi, tidak bermain-main lagi seperti yang sudah yang akhirnya justru menghancur leburkan konstitusi dan demokrasi. Kira itu. Ya tapi memang kalau kita melihat kualitas penyelenggaraan pemilu sekarang, pantas orang kalau bilang bahwa ini adalah pemilu yang paling brutal, pemilu yang amburadul gitu. Ya kita bicara soal Sirekap lah misalnya. Sirekap berapa kali berulang kali ya kita saksikan terjadi kesalahan dalam penghitungan di sistem rekapitulasinya KPU itu, termasuk juga KPU yang menggandeng Alibaba gitu loh. KPU yang tertangkap basah. Iya. Tidak hanya kita kan yang mempersoalkan gitu kan, bahkan komite HAM PBB ya, itu juga menyoroti loh, bahwa menyoroti netralitas presiden. Jadi betul, makanya jadi memang bahwa arah demokrasi itu harus diluruskan, itu menurut saya sebuah keniscayaan ya. Belajar dari pelaksanaan demokrasi di pemilu kali ini, ya salah satunya itu kan ada dua cara, di jalur hukum dan jalur politik. Mudah-mudahan dua-duanya itu bisa ditempuh, jalur hukum ditempuh, jalur politik juga ditempuh, hak angket itu. Meskipun tadi Mas Johar katanya sudah lupakan saja, ya mudah-mudahan masih masih ada rasa tanggung jawab lah dari partai-partai politik untuk tetap menggulirkan hak angket. Partai-partai politik kan sudah jelas siapa yang tadinya siap mendukung ya. Tetapi kan butuh lokomotif ini. Dan lokomotif ini harus partai terbesar. Buat apa? Kalau untuk menggulirkan saja sebenarnya mudah. Cukup 25 orang. Setelah itu lebih dari satu fraksi kan gitu. 2 fraksi cukup gitu, misalnya mengajukan itu.
sekadar mengajukan. Tapi apakah itu nanti bisa lolos di paripurna kan prosesnya itu butuh suara yang banyak. Itulah kenapa kemudian butuh PDIP yang harus melokomotifi ini, sampai ada profesor yang meminta agar PDIP segera meniup peluitnya, mengajak semuanya untuk jalan, berada dalam satu gerbong yang tujuannya adalah meluruskan tadi itu proses pelaksanaan pemilu yang dianggap paling brutal. Pelaksanaan pemilu yang dianggap paling telanjang, yang mempertontonkan hal-hal yang tidak demokratis sepanjang Republik ini berdiri. Nah, ini kan problem trust. Dulu pemilu tahun 55 itu belum ada pengawas pemilu loh. Pengawas pemilu itu kan baru ada pemilu pada tahun 85 atau 82, pemilu 82. Itu baru ada Panwaslak namanya. Sebelum itu tuh pemilu tanpa pengawasan. Tapi pemilu 55 yang di situ itu gesekan ideologinya itu sangat keras. Sangat keras loh gesekan ideologi pemilu 55. Tapi hasil pemilu dianggap paling demokratis. Karena penyelenggaraan pemilunya itu berlangsung fair, berlangsung jujur. Pemenang suara terbanyak PNI. Suara terbanyak kedua Masyumi. Tapi di kursi di konstituante, kursinya PNI dan Masyumi itu seimbang, sama. Kenapa? Karena Masyumi itu suaranya nggak sebanyak PNI, tapi dia menyebar di banyak tempat. Sedangkan PNI mengumpul di Jawa terutama. Nah, konfigurasi semacam ini ya tetap diterima. Karena memang ya itulah fakta. Fakta seperti itu. Dan ketika itu, distrust itu belum separah sekarang. Trust itu masih sangat tinggi. Nah, di pemilu 2024, ini problemnya kan mulai dari proses orang sudah memulai dari distrust. Distrust soal penentuan partai politik yang lolos, mana yang lolos, mana yang tidak lolos, yang tadinya tidak lolos menjadi lolos, karena melihat yang mestinya tidak lolos menjadi lolos gitu. Jadi muter-muter di situ itu sudah muncul distrust. Muncul rekaman antara suara yang diduga komisioner KPU pusat dengan komisioner KPU daerah untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai politik tertentu. Nah, hal-hal semacam ini kan menunjukkan bahwa memang ada distrust yang luar biasa yang terjadi karena ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu. Sirekap ini kan puncak dari tidak adanya distrust. Distrust setelah itu kan distrust terhadap MK kan, ya, tidak percaya terhadap MK. Lalu kemudian Sirekap itu malah luar biasa lagi distrustnya, karena seperti yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya, bagaimana bisa seseorang yang tadinya misalnya sudah mendapatkan suara, saya punya teman ini seorang caleg di Jawa Tengah, DPR itu sudah sempat dapat 8.000. Dan sudah saya WA dan sudah menyatakan ini berkat pertolongan Tuhan katanya. Sudah mengatakan puji Tuhan. Besoknya tiba-tiba anjlok. Loh, kok jadi 4.000? Tiba-tiba terakhir kok jadi 300? Saya WA lagi. Ternyata jangan-jangan mana yang benar? Nggak tahulah gitu. Dia sudah. Artinya Sirekap ini tiba-tiba kemudian menjadi problem. Ada yang sudah kita bahas suara PS yang tiba-tiba menggelembung, lalu ada suara partai yang tiba-tiba menyusut, ada yang menggelembung, ada kecurigaan suara paslon nomor 3 sudah di-lock, katanya menurut hitungan murni Sirekapnya yang bersangkutan mestinya 33%, ada yang bilang begitu, Hasto yang bilang begitu. Nah, tapi karena sudah di-lock 17%, 18%, ya sudah. Ada yang bilang bahwa oke, suaranya PDIP juga harus di-lock segini. Nah, tapi apakah itu semua faktual? Ya memang kalau pedomannya adalah Sirekap, itu semua faktual. Tudingan-tudingan itu faktual, menemukan buktinya di Sirekap. Dan sayangnya tidak mendapatkan jawaban yang memadai.
Bahkan server dari mana, kerjasama dengan apa saja kan nggak sempat awal-awalnya kan nggak diakui, disembunyikan. Baru kemudian tertangkap basah oleh berbagai macam ahli dan menyatakan bahwa benar dan akhirnya diakui. Akhirnya diakui. Nah, pola-pola semacam ini harus menunggu tertangkap basah dulu baru diakui. Lalu problem Sirekap yang tiba-tiba dihilangkan diagramnya. Yang pada awal-awal dia dibangga-banggakan bahwa ini akan menjadi data pembanding. Hitungan manual seberjenjang. Nah, begitu ada problem, itu hanya penunjang. Dijawabnya sebagai itu hanya Jawabannya penunjang. selalu itu, cuma alat bantu. Sebagai alat bantu lah. Kenapa harus ada peraturan KPU nomor 5 yang menyatakan bahwa data di Sirekap itu diambil untuk penghitungan, rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan. Itu artinya kan berarti itu data itu bisa diambil. Kalau saksinya pada tidak teliti, ya bisa-bisa jadi macam-macam. Seperti pernah yang di kabupaten mana itu ada suara PSI yang mestinya 3.000 atau 4.000 sekian menjadi 40.000 sekian. Lalu semua sudah ngeh tuh, hampir dibaca diketok palu. Tapi saksi PSI sendiri kan yang protes. Karena dia tidak mau bahwa ini nanti akan menjadi bahaya bagi PSI, kan kira-kira begitu. Nah, itu semua menunjukkan ada beberapa hal yang ketidakprofesionalan itu akhirnya melahirkan distrust juga. Iya. Dan bekerja sama dengan Alibaba itu juga jadi persoalan tersendiri juga. Itu kan menimbulkan pertanyaan yang luar biasa. Kenapa sih harus servernya harus di luar negeri? Kenapa harus dengan Alibaba? Dan memang kita tidak bisa. Itu kan pertanyaan besar. Makanya itu kan pertanyaan besar ya. Jadi ya sebenarnya kan dari penyelenggara pemilu sendiri yang justru membuat langkah-langkah yang memicu distrust itu. Kalau kita lihat, saya bisa membandingkan antara KPU sekarang dengan KPU 2004 ya. Itu kan kalau 2004 itu kan mereka hancur lebur karena kasus korupsi, kasus korupsi. Ya, korupsi. Sementara penyelenggaraannya bagus sebagai pemilu langsung pertama, wah itu sangat bagus, tapi sangat tercoreng dengan kasus korupsi yang melibatkan para komisioner KPU. Kalau sekarang penyelenggaraannya ya compang-camping, soal apakah terjadi korupsi atau tidak, ya kita belum tahu karena belum ada audit ke arah sana kan. Tetapi kalaupun nanti auditnya bagus, itu tidak mengurangi buruknya kinerja KPU sekarang. Dan itu sangat buruk. Tadi disebutkan Sirekap, kemudian bahkan diperparah dengan Bawaslu kan. Bawaslu yang seharusnya menjadi lembaga pengawas, tetapi faktanya ya tidak surat-suratan. Iya, tidak malah hanya surat-suratan gitu loh. Kalau di editorial kemarin tuh kita ibaratkan sebagai orang yang sedang pacaran zaman dulu, kalau ada masalah kita kirim surat saja kan. Soal nanti itu suratnya itu ditindaklanjuti atau enggak, ya itu urusan belakangan. Itu kan yang terjadi sekarang dengan Bawaslu ya kan. Padahal Bawaslu itu kan punya perangkat dan punya kewenangan untuk melakukan tindakan yang jauh lebih tegas daripada hanya sekedar surat-suratan, daripada sekedar curcol di media massa bahwa dia tidak dianggap oleh KPU untuk mendapatkan data-data, juga aksesnya sangat dibatasi, dan itu yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini kan. Jadi menurut saya komplit ya dua penyelenggara pemilu ini. KPU kinerjanya sangat compang-camping, Bawaslu yang harusnya membenarkan kecompang-campingan ini juga ikut compang-camping. Jadi sempurnalah kecompang-campingan pemilu kali ini. Dan itu betul harus dipersoalkan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah, tetapi harus diluruskan. Soal nanti apakah bisa diluruskan atau tidak, baik itu melalui jalur hukum maupun jalur politik, yaitu yang penting dicoba dulu. Jangan belum apa-apa sudah menyerah.
termasuk di hak angket sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk meluruskan pelaksanaan pemilu, terutama penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan itu sebenarnya di hak angket, bukan di MK, bukan lewat di jalur jalur politik. hukum. Makanya kita berharap ya lokomotifnya segera bergerak, menyalakan peluit itu, masinisnya juga segera menjalankan kereta, sehingga publik bisa punya harapan sebenarnya gerbongnya nanti berhentinya di mana. Apakah pemilu betul-betul bisa kita koreksi atau tinggal menjadi catatan sejarah yang buruk dalam kiprah demokrasi di negara kita. Tapi saya sepakat sih apa yang disampaikan Mas Kohar tadi ya, kita lupakan angket lah karena tanda-tandanya begitu nyata. Ya termasuk pidatonya Ketua DPR ya Puan Maharani yang dibacakan oleh Sufmi Dasko Ahmad. Atau jangan-jangan mereka pada disandra juga ya? Nah itu dia. Ya kan pasti ada latar belakangnya kan. Pasti ada tarik-menarik itu di dalam internal PDIP kan. Ya barangkali ada beberapa hal yang terkait dengan kasus yang menjadi alat nego barter ya untuk tidak melakukan atau untuk melakukan. Ya bisa saja. Intinya itu bagian dari upaya untuk ya lobby-lobby politik. Tetapi ya mestinya kalau memang konsisten bahwa demokrasi harus diselamatkan, ya harusnya peluang untuk itu tidak ditutup. Peluang untuk terjadinya angket itu harus tetap dijalankan. Dan yang meniup peluit itu, saya tetap punya keyakinan harus PDIP sebagai partai terbesar, peraih kursi terbanyak. Karena tanpa PDIP itu sia-sia. Betul. Saya berani mengatakan buang-buang energi. Kenapa? Sia-sia kenapa? Karena tidak bakal mendapatkan suara di paripurna. Kan esensi untuk dibentuknya pansus atau tidak itu kan dari sidang paripurna. Ketika angket diusulkan nih, dibacakan nih di sidang paripurna. Nah setelah dibacakan di sidang paripurna, ya setuju tidak setuju, voting. Ya, misalnya voting. Dihitung setuju berapa, nggak setuju berapa. Nah, kalau gembos ya sudah, ketok palu. Mental sampai di situ, ya hanya untuk pembuktian sesaat saja. Tanpa bisa melakukan pembuktian apa-apa. Itulah strategisnya mengapa harus diinisiasi atau harus dijalankan oleh partai terbesar dengan didukung oleh beberapa partai yang kemarin komitmen mendukung. Komitmen mendukungnya sudah sangat bagus, kita appreciate itu. Tinggal bagaimana yang menjalankan ini. Kalau yang menjalankan ini tidak kunjung menjalankan, ya menurut saya wajar saja kalau kita bicara sudahlah lupakan angket. Misalnya seperti itu. Nah, tinggal forget it. Dan ya ini akhirnya kita simpan dalam laci sebagai sebuah catatan yang dicatat oleh profesor, yang dicatat oleh jurnalis, yang dicatat oleh pengamat pemilu, yang dicatat oleh beberapa aktivis demokrasi dan aktivis-aktivis yang lain, ya sebagai lembar-lembar catatan lah. Yang mungkin nanti sama seperti kita mencatat apa yang terjadi di pemilu Orde Baru. Yang sampai bisa diramalkan 5 tahun yang akan datang pemenangnya siapa sudah bisa diramalkan 5 tahun sebelumnya. Jadi atau bahkan 2-3 kali pemilu nanti yang akan datang ya sudah bisa ketahuan. Hingga akhirnya ada reformasi kan gitu. Nah, itu jalur politik yang dari hak angket pentingnya itu. Tapi kalau ingin mengoreksi terjadinya kecurangan suara, ya memang forumnya di MK. MK ini justru yang bisa mempengaruhi hasil kan. Kalau angket kan nggak bisa. Angket tuh nggak bisa mempengaruhi hasil pemilu, nggak bisa. Tetapi kalau MK itu ada celah, ada potensi berperkara di MK, tapi yang paling penting bisa membuktikan tadi itu terstruktur, sistematis dan masif. Bukan pada perselisihan suara. Kalau perselisihan suara kita pakai apa saja sudah kalah. Pakai kawal pemilu yang dilakukan oleh independen juga sama angkanya kok. Malah dia bilang tidak ada kecurangan ya. Ya dia bilang nggak ada kecurangan. Iya. Ya memang kalau disebut ada kecurangan atau tidak ya mungkin agak susah kita menilainya dari mana ketika pas pencoblosan.
Tetapi proses menuju itu ada suara yang tercoblos, ada suara yang tidak sah digunakan misalnya, ada kasus di Kuala Lumpur, ada nama-nama siluman, ada beberapa TPS yang tersebar di 38 provinsi. Ada sudah. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu bukti terjadi kecurangan yang masif. Jadi masif itu tidak harus artinya seluruh dari TPS itu terjadi, enggak. Tetapi apabila dia tersebar di semua provinsi katakanlah, dengan pola yang kira-kira sistematis sama, dengan terstruktur, dengan model-model yang terstruktur berjenjang dari bawah sampai atas, ya maka itu bisa dijadikan sebagai klausul pembuktian TSM. Tapi kalau salah satunya gugur ya nggak bisa. Yang masif itu dia sudah ada bukti bahwa ini terjadi di 38 provinsi. Jumlah provinsi kita kan 38. Nah, tinggal dibuktikan saja. Kapan buktinya, di mana, di TPS nomor berapa, ditunjang oleh berapa, untuk menjelaskan masivitasnya. Lalu untuk menjelaskan terus strukturnya itu, polanya bagaimana, berjenjang dari pusat sampai ke daerah, sampai ke TPS misalnya. Lalu sistematis itu modelnya bagaimana, strateginya seperti apa, kok sama semua. Nah itu bisa. Tetapi bukan perkara yang mudah, bukan berarti tidak bisa. Gitu. Jadi bisa, tapi ini jelas butuh effort yang luar biasa. Tapi yang menarik juga ya, ini menjelang akhir rekapitulasi di KPU, ini kan gelombang unjuk rasa sudah mulai banyak nih ya. Kemarin unjuk rasa dipimpin mantan Danjen Kopassus tuh, ya Majen Sunarko. Hari ini Profesor Din Samsudin yang kemarin juga sudah sampaikan bahwa hari ini mulai jam 2 akan berunjuk rasa di depan gedung MPR DPR gitu. Nah, tekanan publik ini kan ya bisa dibilang sudah muncul kan, bahkan sudah mulai masif lah. Dampaknya seperti apa ini untuk ke KPU? Tapi saya kira memang tidak ada dampaknya ya, tetapi setidaknya bahwa banyak elemen dari publik, mulai dari tokoh-tokoh nasional ya, kemarin juga ada mantan Danjen Marinir juga, Komandan Marinir Soeharto ya, ini juga direncanakan akan ikut dalam unjuk rasa. Nah, artinya memang banyak dari elemen-elemen di publik ini yang tidak puas dengan hasil pemilu, dengan penyelenggaraan pemilu saat ini. Seperti apa nih? Ya kalau dari publik sih sebenarnya sudah lama juga ya menyuarakan seperti itu ya, bahwa sekarang banyak terjadi unjuk rasa bahkan ada yang menolak hasil pemilu, itu kan sebenarnya kan titik puncak dari buruknya penyelenggaraan pemilu kali ini. Bahkan kalau kita flashback ke 2019, sebagian tokoh-tokoh yang unjuk rasa ini dulu juga jadi motornya untuk menggugat hasil Pilpres 2019. Jadi saya masih melihat mereka ini masih punya idealisme yang bisa kita andalkan ya untuk menjaga demokrasi. Mereka kan tidak peduli siapa yang terpilih, siapa yang kalah, tetapi ketika dia melihat ada kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran, mereka kan terus bersuara. Dan itu juga yang dilakukan oleh dulu Pak Prabowo kan, ketika dia kalah dari Pak Jokowi dalam 2 kali Pilpres edisi sebelumnya, kan juga unjuk rasa menentang hasil pemilu juga marah. Bahkan kalau kita lihat ketika KPU mengumumkan hasilnya, itu Pak Prabowo sengaja berpidato dan dia menolak. Dan dia menempuh jalur hukum. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Dan itu dibolehkan dalam konstitusi kita. Begitupun pemilu kali ini kalau kira-kira 0103 itu menilai bahwa hasil pemilu tidak demokratis, tidak jujur dan adil, mereka bisa melakukan gugatan hukum dan itu dibolehkan juga dalam undang-undang. Jadi menurut saya kita tunggu apa hasilnya nanti seperti apa, bahwa bahwa tanggal 20 itu diumumkan, yaitu kan hasil dari KPU.
kalau kemudian ada pihak-pihak yang mempersoalkan selama masih sesuai dengan jalur hukum, sesuai dengan koridor-koridor yang diberikan oleh negara, ya sah-sah saja. Apakah soal nanti berhasil atau tidaknya ya kita tunggu. Yang penting kan mereka sudah menyuarakan keberatannya, menyuarakan ketidakterimaannya karena pemilu berlangsung dengan sangat buruk. Ya itu harus dihormati juga oleh pihak-pihak lain, harus ditampung juga oleh alat-alat negara, instrumen-instrumen negara yang diberi kewenangan untuk menampung keberatan itu, untuk memutuskan ketidakterimaan itu. Jadi kita lihat, kita biarkan semuanya mengalir sesuai dengan koridor yang ada. Tidak perlu kita curigai kalau ada yang kritik, kalau perlu nggak usah tinggal di dalam negeri, pindah saja ke luar negeri. Kalau tidak terima dengan apa yang sudah digariskan oleh negara, ya jangan hidup di Indonesia. Itu kan menurut saya kan jawaban-jawaban yang ya kalau dalam bahasa Jawa itu ya jawaban yang waton suloyo aja. Iya, waton suloyo. Ya kan berdemonstrasi itu kan hak warga negara. Lebih kasarnya asal jeplak. Hasil dijamin oleh undang-undang, asal tidak anarkis, asal tidak melanggar hukum, yaitu sah-sah saja. Menolak hasil pemilu itu kan sah-sah juga kalau dia punya argumentasi yang kuat. Jadi negara, pemerintah atau orang-orang yang berkuasa menurut saya juga harus menyikapi ini dengan kepala dingin lah. Jangan justru semakin menunjukkan keberpihakan mereka kepada siapa sebenarnya dalam pemilu kali ini. Saya pikir itu tidak bagus untuk demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama. Tapi yang kalau saya perhatikan yang agak berbeda ini gerakan mahasiswa ya. Belakang ini udah 2-3 pemilu ke belakang ini tampaknya mahasiswa tidak terlalu aktif gitu ya. Artinya menyuarakan tentang idealisme, tentang hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk tentang terjadinya dugaan kecurangan. Kan kalau kita perhatikan praktis ada lah demonstrasi, tapi kecil sekali lah dari mahasiswa. Padahal tumbangnya Orde Baru itu ya dari gerakan mahasiswa gitu loh. Iya. Itu gejala apa yang terjadi? Harus kita ingat, mahasiswa sekarang ini kan produk dari COVID. Produk dari mahasiswa yang kuliah jarak jauh. Produk dari mahasiswa yang interaksinya itu lebih banyak dibangun interaksi dunia maya. Iya. Bukan interaksi dunia nyata yang secara keseharian. Mahasiswa Zoom. Mahasiswa virtual. Virtual, ya. Ya kan, COVID kan mulai 2020. Kan? Iya. Artinya mahasiswa yang sekarang, semester akhir ini, bisa jadi. Itu kan mereka dari 2020. Dan bukan main-main, selama 3 tahun, selama 6 semester, berada dalam kungkungan COVID. Kan? Nah ketika 6 semester itu dalam kungkungan COVID, ya tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi, untuk membangun aktivisme-aktivisme sosial yang lebih masif begitu. Nah sementara senior-senior mereka yang kemarin ini kan juga sudah berhadapan dengan tantangan-tantangan pragmatisme. Nah bagaimana dengan mahasiswa baru yang baru masuk di 2023 misalnya? Ya mereka seniornya adalah senior hasil dari COVID yang proses transfer of knowledge-nya, pengetahuan di bidang aktivisme sosial itu juga tidak banyak. Experience atau pengalaman mereka tidak sebanyak dengan mahasiswa yang memang dia selama ini berinteraksi, lalu dia menjadi pemimpin organisasi atau aktif di organisasi kemahasiswaan, apakah itu intrakampus maupun ekstra kampus, yang dari interaksi-interaksi ini, dari menggeluti, menggumuli ruang-ruang publik, keresahan-keresahan sosial yang ada, maka lahirlah aksi. Jadi keresahan itu melahirkan aksi. Nah, bertemulah dengan para tokoh-tokoh. Nah, karena sekarang ini mahasiswa ini lahir dari produk COVID, produk yang virtual tadi, Zoom, maka agak susah bagi dia untuk ya mengembangkan. Loh, kenapa saya harus begitu? Wong saya di internet masih nyaman-nyaman saja, misalnya seperti itu. Jadi kepekaan untuk menangkap keresahan sosial itu menjadi turun.
menjadi tidak tinggi lagi. Kepekaan radar untuk menangkap bahwa ini adalah problem yang harus disikapi, itu juga sudah mulai turun. Ya bagaimana harga pangan tinggi, harga beras melonjak-lonjak, masyarakat banyak yang kelaparan, nggak ada tuh yang aksi. Kalau zaman dulu, zaman saya, zaman kita lah, zaman bapak-bapak ini, itu sudah turunkan harga dan seterusnya. Apalagi saya misalnya itu udah hidup di era Orde Baru kan, yang tantangannya jauh lebih kuat, tapi justru karena tantangan dan tekanan represi yang sangat kuat itu justru menantang itu bagi jiwa-jiwa muda. Nah, belum seperti ya, lalu kemudian kita kenal 98, setelah itu juga masih ada. Ketika 2019 demonstrasi mahasiswa menentang revisi Undang-Undang KPK, kan masih marak di mana-mana itu. Gas air mata ada di mana-mana. Mahasiswa demonstrasi di mana-mana. Itu sebelum COVID itu. 2019, saya ingat. KUHP, apapun lah materinya. Tetapi aksi itu ada terjadi. Nah, kenapa sekarang tidak? Ya, menurut analisis saya, jawabannya ya karena itu. Mungkin juga ada upaya pelemahan dari pihak-pihak tertentu terhadap mahasiswa juga kan. Ya kalau kita lihat kan sekarang BEM aja ada beberapa tuh. Ada BEM ini, ada BEM ini. Ketika BEM ini melakukan unjuk rasa, memprotes segala macam, BEM satunya justru mengkater. Saya pikir itu juga bagian dari kalau pola-pola seperti itu sudah lama. Iya, makanya itu menurut saya baru begitu juga. Iya, itu menurut saya juga membuat sebetulnya itu. Membuat sensitivitas atau idealisme mahasiswa juga agak terpecah-pecah juga. Iya, maksud saya begini, kalau itu sudah isu yang lama. Zaman Orde Baru itu sudah muncul, kalau ada orang yang sangat kritis, maka dimunculkanlah organisasi tandingan yang isinya ya puja-puji, mendemo untuk yang puja-puji, tapi tidak masalah. Akhirnya kan perang narasi terjadi, dan ketika itu ya genuine, mereka-mereka yang aktivis genuine lah yang meraih simpati dari publik. Nah, hal yang sama juga terjadi sekarang. Sebenarnya nggak perlu risau dengan misalnya banyaknya demo tandingan itu wajar biasa. Tetapi sebetulnya narasi intinya ini, organisasi tandingan itu ya sudah sejak zaman Orde Baru itu HMI sudah pecah. Ada HMI ini, ada HMI ini gitu. Misalnya loh kalau tapi ketika zaman reformasi itu BEM itu mahasiswa itu ya satu kan? Ya. Enggak juga. Ada sedikit. Iya, ada beberapa tetap ria-ria yang mereka ini yang pro pemerintah ada digerakkan, tapi dan siapa yang menggerakkan saya juga tahu. Tapi begini, catatan saya kalau reformasi itu kan karena memang sudah accumulated. Jadi sudah dari berbagai macam kelompok. Jadi pembusukan sudah terjadi sejak ada terbunuhnya mahasiswa, kemudian menteri yang mundur, MPR yang tadinya berapa bulan sebelumnya itu memuja-muji lalu tiba-tiba kemudian menyarankan mundur. Jadi desakan itu sudah komplit, sudah dari mana-mana, dan proses pembusukan itu sudah terjadi di mana-mana. Nah kalau sekarang kan enggak. Dulu momentumnya krisis ekonomi juga. Ya, krisis ekonomi. Zaman SBY itu juga menurut saya demo mahasiswa itu masih relatif, masih lebih solid lah ya. Tapi betul sebenarnya saya agak sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Kohar itu soal COVID yang membuat interaksi antara itu yang mereka utama. itu jadi terhadap jauh keresahan berkurang, sehingga mengurangi kepekaan mereka, mengurangi sensitivitas mereka gitu. Malah diambil alih oleh guru-guru besar yang udah tua-tua. Iya, itu dia makanya. Kenapa guru besar turun gunung? Itu karena mahasiswanya tidak tahu mana sih yang isu yang sensitif, mana yang tidak. Nah, akhirnya guru besarnya itu turun gunung untuk memberi contoh. Kira-kira sebetulnya begitu. Saya berpikir kemarin itu pada saat guru besar itu berkumpul menyatakan keprihatinan mereka, itu menjadi gelombang besar. Karena kan itu universitas-universitas ternama kan gitu kan. Hampir semua di seluruh Indonesia, mulai dari UI, UGM, Andalas dan yang lain-lain, Brawijaya, terus Erlangga, Pajajaran. Tetapi ternyata itu, ya itu tadi, layu sebelum berkembang juga. Ya ada
percikan-percikannya ada, tetapi ya paling tidak begini, akan selalu ada pada suatu era ketika gerakan-gerakan itu muncul ketika sudah terjadi pembusukan yang luar biasa yang berlangsung secara TSM tadi itu. Sudah masif dan terstruktur. Akumulasi TSM itu akan membuat segala sesuatunya bisa terjadi dan bisa memantik keresahan sosial. Nah sekarang kan pertumbuhan ekonomi kita masih 5,05. Inflasi kita masih moderat, masih rendah, 3%. Ekspor kita masih tumbuh misalnya. Tapi apa? Kan nggak ada keresahan. Kecuali harga beras yang sempat naik gila-gilaan tapi kemudian mulai turun kan. Itu kan bisa terjadi. Tapi juga di sisi lain PHK juga banyak. Gitu. Ya, orang yang kehilangan pekerjaan juga. Kehilangan pekerjaan, tapi kalau data statistik yang kita baca, itu jumlah mereka yang bekerja itu naik. Jumlah mereka angkatan kerjanya naik, tapi jumlah mereka yang terserap oleh lapangan kerja juga naik meskipun informal itu sektornya adalah sektor informal. Nah, tetapi kan kita tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah di Republik ini sudah terlalu lama. Nah, kalau ada masalah-masalah yang betul-betul serius, seperti kayak krisis moneter, itu kan sudah tidak bisa ini lagi, krisis ekonomi, inflasi tiba-tiba melangit. Apa yang terjadi di era Orde Baru dan apa yang terjadi di era Orde Lama. Orde Lama itu juga pemicunya ada. Bukan hanya gesekan ideologis, tapi juga ada pemicunya, yaitu perkara ekonomi yang luar biasa sampai ada gunting Safrudin gitu kan, rupiah digunting-gunting, bukan digunting begini bukan, tapi rupiah nilainya kemudian tiba-tiba menjadi sangat-sangat anjlok, kemudian inflasi 600% itu pasti. Jadi keresahan-keresahan itu bisa terakumulasi karena memang banyak sekali peluru-peluru yang tersedia untuk dimuntahkan. Tetapi ketika sekarang cuma hanya dari satu peluru, yaitu pemilu, tanpa diikuti oleh keresahan yang lain, kelaparan bisa ditutup dengan bansos. Coba bayangin. Dan itu dimanfaatkan. Ya kan bisa kan. Nah artinya berarti gini. Krisisnya belum TSM ya, baru krisis demokrasi krisisnya aja. belum TSM. Karena krisis ekonomi faktanya tidak terjadi. Secara pertumbuhan kuartalan kan kita tidak sedang krisis. Krisis yang disebut negara itu disebut krisis ekonomi apabila 3 kuartal berturut-turut pertumbuhannya negatif. Sementara Indonesia 3 kuartal berturut-turut pertumbuhannya positif. Tumbuh positif ekonomi kita, maka tidak bisa disebut sebagai resesi kan. Tidak sedang resesi apalagi krisis kan. Krisis kan lebih dalam lagi. Tapi ya kalau kita bicara balik lagi ya ke penyelenggaraan pemilu, ini ada persoalan yang sangat serius sebenarnya. Sangat serius. Ya itu tadi kemarin kita bilang bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini ya dari hulu ke hilir kan, mulai dari proses sampai akhir kan. Tapi ya apakah publik kan sudah mulai melakukan gerakan gitu kan. Tetapi juga hasilnya tadi juga partai politik sudah mulai berusaha menggulirkan hak angket, tapi juga gembos di tengah jalan. Terus kemudian ini kita tidak tahu. Tentu saja kita berharap bahwa kecurangan pemilu ini akan bisa terungkap, akan bisa diselesaikan dalam sengketa pemilu nanti di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Oke, kita sudah agak lama kita bicara, langsung aja Mas Jaka closing statement. Yang pasti begini. Saya sebenarnya agak nggak habis pikir juga sebenarnya dengan pola pikir sebagian di antara kita yang kok dari hari ke hari malah semakin mentoleransi pelanggaran etika misalnya, mentoleransi cara-cara yang merusak demokrasi misalnya. Itu jadi menurut saya ada yang salah dalam kehidupan demokrasi di negara kita. Ketika yang salah kok malah justru dibenarkan, yang benar justru malah disalahkan. Dan pemilu kali ini menurut saya membuktikan hal itu. Ketika ada kontestan yang jelas-jelas merusak etika, menabrak-nabrak aturan, tetapi malah mendapat dukungan
Itu yang jadi keresahan publik, setidaknya saya lah ya. Tetapi kita kembali lagi bahwa suara-suara untuk mengkritik itu tidak boleh berhenti. Suara-suara dari para aktivis itu kita harapkan akan terus terjadi. Karena kalau tidak ada suara-suara lagi, yang saya yakin demokrasi akan semakin terpuruk dalam jurang kematian. Tetapi kalau masih ada suara-suara yang mengingatkan, suara-suara yang menunjukkan ada kesalahan, ya saya berharap dan kita masih bisa berharap bahwa demokrasi akan pelan-pelan akan bisa terselamatkan. Dan yang paling penting kan sekarang sudah ada yang kalah dan ada yang menang dengan keputusan KPU. Tetapi perlu juga kita ingatkan apa yang dikatakan oleh Presiden ke-13 Amerika, Millard Fillmore. Dia bilang katanya begini, kekalahan yang terhormat itu jauh lebih baik daripada kemenangan yang tidak terhormat. Siapa yang menang secara tidak terhormat dan siapa yang kalah secara terhormat, ya publik yang bisa menilai. Saya kira itu aja. Ya, menarik sih. Mas Kohar? Kalau menurut saya, apapun situasinya, apapun letupan-letupan yang pernah terjadi, apakah itu protes profesor, atau protes segelintir mahasiswa, atau itu protes beberapa aktivis, atau itu produksi film yang diproduksi oleh para aktivis, itu tetap sebuah investasi yang bisa kita simpan dan bisa kita jadikan modal. Bisa kita jadikan modal untuk negara ini berjalan selanjutnya. Yang apabila sewaktu-waktu perjalanan ini misalnya nanti melenceng terlalu jauh dan amat jauh, maka modal-modal itu bisa kita buka. Setidak-tidaknya itu akan memberikan pengetahuan, literasi kepada publik bahwa ketika Anda berlaku culas, ketika Anda berlaku curang, ketika Anda berlaku menabrak aturan, tetap ada sekelompok orang yang mengingatkan. Tetap ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa itu salah. Itu yang paling penting dan itu modal yang paling penting untuk saat ini untuk kita bawa ke depan. Bukan soal kalah menang, bukan semata-mata soal siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi soal bagaimana proses itu dijalankan. Juga termasuk bagaimana proses itu kemudian dihasilkan. Bahwa kemudian publik itu masih bisa diajak bertransaksi, sehingga dengan transaksi bantuan tertentu saja misalnya sudah tergiur untuk ya sudahlah saya memilih ini. Ya itulah faktanya. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi saat ini dan itulah tantangan ke depan. Bahwa demokrasi kita memang harus kita relakan untuk saat ini belum bisa naik kelas. Demokrasi kita harus kita ajak lagi untuk kembali naik kelas dengan mengoreksi sejumlah hal. Ya barangkali nanti setelah ini kan pemilu berbeda. KPU juga berbeda. Ya tentu kita berharap terpilihlah orang anggota-anggota KPU yang seperti KPU 2004 dalam hal keprofesionalannya, bukan dalam hal cawe-cawenya di urusan administrasi sehingga masuk ranah korupsi. Yang waktu itu 5 ya anggota KPU 5 orang, tapi sukses menghadirkan demokrasi yang dianggap demokrasi yang kemudian demokrasi langsung pertama yang sukses gitu. Yang kemudian sekarang ini mohon maaf itu oleh para ahli dikritik sebagai arah yang sebaliknya, bukan arah yang meneruskan demokrasi tetapi arah yang sebaliknya memukul mundur demokrasi. Nah, kalau kita bisa memilih orang-orang dengan tingkat profesional seperti itu ditambah dengan integritas yang kuat, maka saya masih punya optimisme akan ada harapan cerah bagi demokrasi kita ke depan. Ada politik kita yang masih bisa kita andalkan ke depan. Tentu saja pekerjaan besar masih menantang, termasuk literasi kepada publik. Mengapa demokrasi itu penting? Itu saja sudah. Ya orang kan berpikir kok neko-neko kan, ngapain kita segini aja lah nanti kalau berubah tambah baik, kalau tambah buruk bagaimana? Kan masih ada yang seperti itu. Karena memang kita ya masih harus belajar banyak nih dari negara-negara yang menjalankan demokrasi secara penuh. Efek positifnya apa? Efek positifnya adalah
tingkat korupsi menjadi bisa ditekan. Karena demokrasi ada check and balance. Ya. Kalau kalau korupsi bisa ditekan, siapa yang makmur? Rakyat yang menikmati karena uangnya tidak dikorupsi. Menikmati dalam bentuk apa? Pembangunan jalan-jalan yang mulus, tidak dikorupsi aspalnya. Sekolah yang nggak gampang ambruk. Pendidikan yang bisa gratis. Itu kan negara-negara Skandinavia itu kan demokrasinya full, maka dicatat sebagai 10 negara termakmur kan. Beberapa negara termasuk Australia juga, New Zealand juga. 10 negara paling makmur itu 10-10-nya menjalankan demokrasi secara penuh, secara full dan dengan cara-cara yang benar. Nah, kita masih jauh dari itu, tapi kita tidak boleh patah arang. Itu intinya kesimpulan dari pemilu kali ini. Oke, menarik. Jadi demokrasi harus kita naikkan kelas. Iya. Salah satunya dengan tidak menormalisasi kecurangan tadi. Betul. Oke, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.